Selamat bertemu kembali di channel Belajar Matematika Bisnis dengan Mudah bersama Siono Dwiwaloyo. Pada bahasan kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana menerapkan optimalisasi fungsi, memaksimumkan atau meminimumkan di bidang ekonomi dan bisnis. Kita awali dengan pertama kita akan optimalisasi itu ada dua, yaitu yang pertama masalah maksimisasi, yang kedua adalah minimisasi. Yang pertama kita akan bahas tentang kaitannya dengan fungsi biaya produksi. Tentu kalau biaya berarti kita ingin mencari nilai minimumnya. Baik ya, untuk biaya, fungsi biaya misalnya ya, ini intinya adalah ya sama seperti yang sebelumnya, bahwa pertama kita mencari syarat perlunya dengan mencari turunan pertama atau derivasi pertama fungsi sama dengan 0, disamakan dengan 0 untuk mencari titik-titik stasionernya. Terus yang kedua memeriksa kalau itu sudah diperlukan ya, syarat kecukupannya. Mengapa kok saya sebutkan kalau diperlukan? Yaitu biasanya kalau biaya produksi ya tentu yang dicari adalah minimumnya, pasti soalnya minimum. Nah kalau ada pilihan, misalnya dijumpai dari turunan pertama didapatkan dua nilai, milih yang mana yang minimum gitu ya, baru lebih mudah diterapkan menggunakan namanya syarat kecukupan, yaitu mencari turunan keduanya. Ya, turunan kedua lebih kecil dari 0 atau negatif, berarti itu maksimum. Kalau turunan keduanya positif atau lebih dari 0, berarti itu minimum. Baik. Contoh, ya, biaya produksi suatu perusahaan dinyatakan fungsinya TC sama dengan Q kuadrat dikurangi 20Q ditambah 2000. Berarti 2000-nya itu berapa fixed cost-nya? Berarti 2000. Fixed cost itu fix. Seandainya tidak berproduksi, besarnya biaya yang dikeluarkan itu sama dengan fixed cost. Jadi kalau tidak berproduksi, Q-nya 0. Ya, Q-nya 0, kalau Q-nya 0, C-nya itu cost-nya sama dengan 2000. Itu namanya fixed cost. Ya, fixed cost-nya 2000. Terus berapa? Bagaimana TVC-nya? Total variable cost. Average fixed cost, AFC. Sama TVC. Jadi kalau fixed cost-nya 2000 berarti selainnya namanya variable cost. Karena TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Jadi total variable cost-nya adalah Q kuadrat dikurangi 20Q. AFC berarti AFC ya, TFC dibagi Q, TFC-nya 2000 dibagi Q, misalnya 2000 per Q. AVC berarti average total, ini average variable cost. Diperoleh dari total variable cost dibagi Q. Variable cost-nya ini ya, Q kuadrat dikurangi 20Q, ini tadi ya, dibagi Q. Q kuadrat dibagi Q, 20Q dibagi Q, 20 ya, 300. Ya, oke. 20. Nah, ya, jadi ini ya 2Q dibagi ini average cost-nya ya, Q kuadrat dibagi Q, 20Q dibagi Q min 20. Oke. Lalu ini average variable cost. Average cost berarti total cost dibagi Q. Total cost bagi Q. Q dikurangi 20, ya, 20 ditambah 2000 per Q. Ini tidak lain sama saja dengan average variable cost ditambah average fixed cost. Ya, Q min 20 ditambah 2000 per Q. Lalu marginal cost, ya, ingat marginal tambahan, ya. Derivasi pertama dari TC terhadap Q. DTC per DQ. Kita lihat ya, Q kuadrat derivasinya 2Q. Min 20Q, min 20. 2000, 0. Jadi MC-nya adalah 2Q dikurangi 20.
Berapa output yang harus dihasilkan agar TC minimum? TC minimum, ingat ya. Syarat perlu minimum turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi kalau TC minimum turunan pertama derivasinya sama dengan 0 alias MC sama dengan 0. Derivasi pertama MC tadi kita dapat ya 20 min Q. 20 min Q. Sorry 2Q min 20. Sorry 2Q min 20 sama dengan 0. Berarti 2Q-nya 20 alias Q-nya 10. Jadi berapa outputnya? Q 20. Tanya berikutnya, berapa TC minimum? Berarti nilai Q sama dengan 10. Ya dimasukkan dalam TC. Q kuadrat. Jadi 10 kuadrat dikurangi 20 kali 10 tambah 2000. Ya, dapatnya 1900. Mudah ya. Oke. Contoh kedua. Fungsi biaya rata-rata suatu perusahaan dapat dinyatakan sebagai berikut. Average cost-nya, AC ya, yang average cost itu 3Q kuadrat dikurangi 60Q ditambah 1.500. Berapa besar biaya tetapnya? Ini yang sering salah ini. Ya, biasanya tidak memperhatikan ya. Mentang-mentang yang ini yang tidak biasanya ya seringkali jawabnya 1.500 dan salah ya. Mentang-mentang yang 1.500 nggak ada Q-nya gitu ya. Langsung ini ditulisnya 1.500 sebagai fixed cost. Lihat, ini adalah AC. Apa AC average cost? Diperoleh dari fixed cost, total fixed cost dibagi Q. Jadi totalnya dicari dulu. Total AC total cost dibagi Q. Jadi cari dulu TC-nya. Jadi apa TC? Berarti AC dikali Q. Ya, TC sama dengan AC dikali Q. Average cost dikali Q. Average cost-nya ini dikali Q. Berarti 3Q pangkat 3. Dikurangi 60Q kali Q. 60Q kuadrat. 1.500 kali Q. 1.500 Q. Nah, fixed cost-nya mana? Nggak ada di sini. Alias fixed cost-nya 0. Ya, kalau belajar ekonomi ini namanya disebut analisis biaya produksi jangka panjang. Oke. Oke. Tentukan biaya marginal. Lalu marginal apa? Derivasi pertama dari TC. Ya, jadi MC sama dengan DTC dibagi DG. Ya, DTC dibagi DG. Turunan TC, ini turunan ini TC ini TC. Bukan yang ini ya, ini AC. TC. 3 kali 3, 9. Q pangkatnya kurang 1 kuadrat. 2 kali 60 min 120. Q. Ya, terus turunan 1.500 Q, 1.500. Ini marginalnya. Oke, berapa jumlah barang yang harus diproduksi agar biaya rata-ratanya minimum? Ya, ingat, kalau biaya rata-rata minimum, maka DAC derivasi pertamanya sama dengan 0. Syarat perlu ya. AC minimum, maka DAC per DG sama dengan 0. Mana DAC? AC-nya mana ini? Turunkan. DAC per DG berarti 2 kali 3, 6Q. Berarti, ya, ya. Ini tadi ya, ini derivasinya. DAC per DG 6Q dikurangi turunan 60Q 60. Turunan 1.500 0. Sama dengan 0 berarti 6Q sama dengan 60 alias Q-nya 10. Ya, 10. Tunjukkan bahwa biaya rata-rata minimum yang diperoleh pada butir C sama dengan biaya marginalnya. Nah, lihat, AC minimumnya berarti AC-nya minimum ya. Q-nya 10 ya. Berarti AC mana AC ini? 3 kali 10 pangkat 2. Pangkat itu kalau ditulis pakai kalkulator, caping ya. Dikurangi 60 kali 10 ditambah 1.500 dapat 1.200. Ini AC minimum. Nah, biaya marginalnya pada Q sama dengan 10 berapa? Marginal mana marginal? Ini ya marginal. 9Q kuadrat berarti 9 kali 10 kuadrat dikurangi 120 kali Q, Q-nya 10 ditambah 1.500. 9 kali Q kuadrat, 10 kuadrat dikurangi 120 kali 10 ditambah 1.500 dapat 1.200 sama ya. AC minimum sama dengan MC.
Ya, AC minimum sama dengan MC. Berarti AC minimum sama dengan MC sama dengan 1.200. Oke. Yang kedua, optimalisasi di bidang fungsi revenue. Kalau penerimaan ya pengennya penerimaan maksimum. Berarti di sini masalah maksimisasi. Oke, kita tahu bahwa penerimaan itu dihitung dari ya, penerimaan total atau total revenue dihitung dari hasil kali P kali Q. P kali Q. Marginal revenue-nya ya DTR per DQ. Penerimaan maksimum, maka MR-nya DTR per DQ itu 0, alias MR sama dengan 0. Ini sebagai syarat perlu maksimisasi. Baik. Contoh, permintaan di suatu barang diketahui sama dengan P sama dengan 200 dikurangi 2Q. Pertama, dapatkan penerimaan total, penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal. Penerimaan total itu TR. Jadi TR ya, P kali Q, ini P-nya. 200 dikurangi 2Q kali Q. Sama dengan 200Q dikurangi 2Q kuadrat. Q kali Q kuadrat. Penerimaan rata-rata, berarti average revenue. Ya. AR, average revenue. TR dibagi Q, ya sama dengan P. Karena P kali Q dibagi Q, TR kan P kali Q. P kali Q dibagi Q sama dengan P, ya sama dengan 200 kurangi 2Q. Oke, MR, derivasi pertama dari TR, nih TR. Turunkan 200Q, turunannya 200. 2Q kuadrat, 2 kali 2, Q pangkatnya 0. Jadi pangkatnya 1. Dikurangi 4Q. 2 kali 2 min 4 ya. Q pangkat 1. Berapa jumlah barang yang dijual agar diperoleh penerimaan maksimum? Berapa harga barang tersebut dijual? Ya, penerimaan, ingat ya, penerimaan maksimum, TR maksimum. Kalau TR maksimum berarti DTR per DQ namanya MR sama dengan 0. MR-nya mana tadi? 200 kurangi 4Q. Jadi 200 kurangi 4Q sama dengan 0. Alias Q-nya sama dengan 50. Jadi berapa jumlah barang? 50. Harganya berapa? Harga mana harganya? Harga P sama dengan 200 kurangi 2Q. Jadi 200 kurangi 2 kali Q-nya 50. Jadi dapat 100. Ya. Jadi dijual harga 100, jumlahnya sebanyak 50. Berapa penerimaan maksimum yang diperoleh? Penerimaan maksimum. Jadi saat apa tadi? Q-nya sama dengan berapa? 10 ya. Dijual. P-nya 100 ya. Q-nya dapat tadi. Q sama dengan 50-nya 50. Oke. Jadi TR maksimum P kali Q. Jadi P-nya 100, Q-nya 5.000. 50 jadi 55.000. Ini revenue paling besar. Oke, contoh kedua. Permintaan suatu barang diketahui sebagai berikut. Q sama dengan 200 dikurangi 2P. Pertanyaan pertama. Ya, hitung apa? Dapatkan penerimaan totalnya, penerimaan rata-rata dan penerimaan marginalnya. Oke. Penerimaan ya. Untuk hitung penerimaan TR itu P kali Q. P-nya dihitung dulu. Ini P-nya ini ya. Jadi 200 Q sama dengan 200 kurangi 2P. Berarti P-nya dicari. 2P sama dengan berapa? 200 kurangi Q. Ya, ini 2P. Kalau P berarti bagi 2. 200 bagi 2, 100. Min Q bagi 2, setengah Q. Itu P-nya. Dengan demikian TR sama dengan P kali Q. P kali Q ini P-nya. Kali Q. Ya, kali Q. 100 Q dikurangi setengah Q kuadrat. Ya, 100 Q. Ini P-nya 100 kurangi setengah Q. Dikurangi setengah Q kuadrat. Yang kedua, AR. P kali Q dibagi Q. Ya sama dengan P. Jadi sama saja dengan 100 kurangi setengah Q. Penerimaan marginal, marginal revenue. DTR per DQ, ini TR-nya. Ya. Turunan 100 Q, 100. Turunan setengah Q kuadrat, 2 kali setengah, 1. 1 nggak ditulis. Q-nya pangkatnya kurangi 1. Q
Q pangkat 1. Jadi MR-nya sama dengan 100 dikurangi Q. Berapa jumlah barang yang dijual ya, agar penerimaan maksimum? Berapa harga jual barang tersebut? Gitu. Oke, ingat pokoknya maksimum minimum turunan pertamanya 0. Maksimum berarti DTR per DG alias MR sama dengan 0. MR-nya ini ya 100 dikurangi Q sama dengan 0. Nih 100 kurangi Q 0. Berarti Q-nya sama dengan 100. Harga jualnya berapa? Mana harga jual? P sama dengan 100 kurangi setengah Q. Jadi 100 kurangi setengah kali Q-nya 100. Kurangi 50 dapat 50. Berapa penerimaan maksimum yang diperoleh? Ya, TR-nya adalah P kali Q ya, sama dengan 50 dikali TR-nya ya, P-nya 50, Q-nya 100. Ya, 50 kali 100 bukan 500 ya, tapi 5.000. Ya, dari Oke, dapat 5.000. Baik. Lanjutkan ya, maksimisasi keuntungan atau profit ya. Ini maksimisasi keuntungan atau profit laba. Profit itu diperoleh dari revenue dikurangi cost. Total revenue dikurangi total cost. TR dikurangi TC. Itu profit atau keuntungan. Kalau profit maksimum, maka derivasi pertama terhadap Q sama dengan 0. Jadi turunan DP per DQ-nya sama dengan 0. Kalau DP per DQ sama dengan 0, berarti DTR per DQ dikurangi DTC per DQ sama dengan 0. Ya. Kalau DTR per DQ itu sama dengan MR. Ini DTC per DQ namanya MC. Berarti DTR per DQ MMR dikurangi MC sama dengan 0 alias MR sama dengan MC. Jadi syarat perlu untuk maksimisasi keuntungan adalah MR marginal revenue sama dengan marginal cost. Contoh, ya, barang dijual dengan harga 400. Untuk produksi barang tersebut diperlukan biaya TC sama dengan Q kuadrat ditambah 50 Q ditambah 25. Pertanyaannya, berapa jumlah barang yang dijual agar diperoleh keuntungan maksimum? Ya, keuntungan apa keuntungan? MR sama dengan MC ya syaratnya tadi ya. Tadi dulu MR, MR-nya belum ada, berarti cari dulu TR. Jadi ini diketahui harga jual P 400. Berarti TR-nya sama dengan P kali Q, berarti 400 Q. MR sama dengan turunan atau derivasi dari TR terhadap Q. Turunan 400 Q itu 400 alias MR sama dengan 400. Sekarang cari MC. MC derivasi dari TC. Jadi Q kuadrat turunannya 2Q. 50 Q, 50. 25, 0. Syarat kecukupan, syarat tadi maksimisasi adalah MR sama dengan MC syaratnya. MR sama dengan MC. Apa MR-nya? MR sama dengan 400. MC-nya 2Q plus 50. Jadi 400 sama dengan 2Q plus 50 alias 2Q sama dengan 350. Berarti Q-nya sama dengan 175. Oke, kalau Q-nya 175 berapa? Harganya dari 400 berarti TR sama dengan ya berapa keuntungan maksimum? Berhitung TR dulu. P kali Q, P-nya 400, Q-nya 175. Jadi 400 kali 175. Dapat 70.000. Itu TR-nya. Berapa keuntungan maksimum? Berarti TC-nya dihitung dulu. TC. Q kuadrat, Q-nya 175 kuadrat, ditambah 50 kali 175 tambah 25. Dapat 39.400. Dengan demikian, keuntungannya adalah TR kurang TC, 70.000 dikurangi 39.400 alias 30.600. Oke, contoh berikutnya. Permintaan suatu barang diketahui Q sama dengan 170 dikurangi 2P.
TC-nya itu untuk memproduksi biaya produksinya adalah TC sama dengan Q kuadrat ditambah 10Q ditambah 25. Pertanyaannya, berapa jumlah barang yang harus diproduksi atau dijual agar penerimaannya maksimum? Ingat, penerimaan ini. Ingat ya, ini penerimaan. Lalu berapa harganya? Penerimaan apa penerimaan? TR kali TR. TR itu dihitung dari mana? P kali Q. P-nya mana? P belum ada. Cari dulu, berarti memodifikasi demand ini dari Q sama dengan menjadi P sama dengan. Q sama dengan 170 kurangi 2P. Jadikan P. 2P sama dengan 170 dikurangi Q. Berarti P sama dengan 170 bagi 2, 85. Ini 1Q dibagi 2, setengah Q. Itu P-nya, berarti TR sama dengan P kali Q. Ya, 85 kurangi setengah Q dikali Q. Dapatnya 8 setengah Q. 85 Q dikurangi setengah Q kuadrat. Oke. MR ya. DTR per DQ, berarti turunan ini 85 Q, 85 setengah Q kuadrat, 2 kali setengah, 1 nggak ditulis. Q-nya dari pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 1. MR sama dengan MC, cari MC-nya dulu. Ya. Oh ya, sorry, TR ya. Ini yang sekali lagi salah maaf. Penerimaan maksimum, TR maksimum, maka DTR atau alias MR, DTR per DQ alias MR sama dengan 0. Berarti 85 dikurangi Q sama dengan 0. Alias Q-nya 85. Jadi berapa jumlah barangnya? 85. Harganya berapa? Mana harga? Ini harga. Harga P sama dengan 85 kurangi setengah Q. 85 kurangi setengah kali 85. Dapat 42,5. Pertanyaan ketiga, berapa keuntungan yang diperoleh pada saat penerimaan maksimum? Pada saat sale-nya atau penerimaan maksimum berarti TR-nya P kali Q. P-nya 42,5. Nih. Q-nya dapatnya 85. Berarti 42,5 kali 85. Dapat 3612,5. Oke. Terus TC-nya berapa? TC. Mana TC? Ini TC. Q-nya tadi didapat 85. Berarti 85 kuadrat ditambah 10 kali 85 tambah 25 itu TC. Ya, dapatnya 8.100. Dengan demikian profitnya keuntungannya TR dikurangi TC. 3.600 dikurangi 8.100 minus. Ya, meskipun sale-nya paling tinggi tapi sebenarnya minus ya. Oke, gitu ya. Oke. Pertanyaan yang lanjutannya, berapa jumlah barang yang harus diproduksi agar keuntungan yang diperoleh masih baru sekarang? Keuntungan ya. Lalu berapa harganya? Keuntungan apa? Keuntungan syaratnya perlu tadi. Keuntungan MR sama dengan MC. MR-nya 85 Q, MC-nya 2Q plus 10 yang tadi sebelumnya. Oke, ini dari ini. Ini MR-nya 85 kurangi Q. Sedangkan MC-nya ini turunan ya, turunan Q kuadrat 2Q. Oke, 2Q plus 10 plus 0. Oke, MR sama dengan MC ya, TR maksimum. MR-nya 85 Q, MC-nya 20 plus 2Q plus 20. Q dengan Q digabung berarti 3Q ya. Nih, min Q, ini jadi 3Q gitu ya. Terus 10 ke sini jadi minus 10. Ya. Minus 10 sama dengan 0 alias Q-nya MR-nya dapat 5 per Q ya. Oke, berarti Q-nya dapatnya 75. Ini 85 kali 10, 75. 75 per 3. Dapat 25. Jadi supaya keuntungan maksimum yang diproduksi 25. Q-nya 25. Keuntungan maksimum kita diperoleh harga kali jumlah barang. Harganya dihitung dulu. Ya, harga mana harga tadi? Ini tadi ya. Q-nya sampai 170 dikurangi 2P. P-nya sama dengan 85 dikurangi setengah Q.
Ya, 8 kurangi setengah Q. 85 kurangi setengah kali 0,5 kali Q-nya 25. Dapat 72,5. Ini P-nya. Berarti berapa keuntungan maksimum yang diperoleh? Keuntungan. Berarti TR kurangi TC. TC-nya kurangi dulu. TR-nya kurang juga. TR-nya dicari, TC-nya dicari. TR-nya P kali Q. P-nya 72,5. P-nya 72,5 kali Q. Q-nya 25. Oke. Kemudian TC-nya masukkan ke TC sini Q-nya. 25 itu. Dapat 900. Dengan demikian keuntungannya adalah P sama dengan TR kurangi TC. 181,2,5 dikurangi TC-nya 900. Jadi dapat 912,5. Baik. Yang berikutnya. Perusahaan menghadapi fungsi permintaan terhadap barang yang diproduksinya sebagai berikut. Ini P sama dengan 22 kurangi setengah Q. Biaya produksinya adalah TC. Ya, totalnya TC sama dengan sepertiga Q pangkat 3 dikurangi 8,5 Q kuadrat ditambah 50 Q tambah 90. Pertanyaannya adalah berapa jumlah barang yang harus diproduksi agar perusahaan mendapatkan keuntungan maksimum? Ingat keuntungan. Syarat keuntungan maksimum adalah MR sama dengan MC. Berarti ngitung TR dulu sebelum ngitung MR. Ya. Karena nggak ada informasi MR, jadi dari TR. TR sama dengan P kali Q. P-nya sudah ada. 22 dikurangi setengah Q dikali Q. Jadi 22 kali Q, 22 Q. Setengah Q kali Q, setengah Q kuadrat. MR-nya dicari. MR sama dengan DTR per DQ. TR-nya mana? Ini ya, 22 Q dikurangi setengah Q kuadrat. 22 Q diderivatifkan 22. Min setengah Q kuadrat derivasinya 2 kali min setengah. Min 1 nggak ditulis. Pangkatnya kurang 1. Q pangkat 1. Itu MR. MC-nya derivasi dari TC. Jadi derivasinya 3 kali sepertiga 1. 1 Q pangkat 3. Pangkatnya kurangi 1. 1 Q kuadrat. Dikurangi 2 kali 8,5. 17 ya, dikurangi 17 Q pangkatnya 1. Ditambah turunan dari 50 Q 50, turunan dari 90 adalah 0 ya. 0 itu MCU. Nah, syarat keuntungan maksimum adalah MR sama dengan MC. MR-nya 22 min Q, MC-nya Q kuadrat ya, dikurangi 17 Q ditambah 50. Oke, disederhanakan ini berarti 22 dikurangi Q dikurangi Q kuadrat ini plus 170 Q dikurangi 50 Q. 50 saja. Oke, berarti min Q kuadrat, min Q kuadrat yang pangkat 1 17 dikurangi 1 16 Q. Yang pangkatnya 0 22 kurangi 50 minus 28 dibuat sama dengan 0. Dengan rumus ABC akan diketahui ini didapat nanti A-nya min 1, B-nya 16, C-nya minus 28. Jadi X1 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat ya, dikurangi 4AC dibagi 2A. Ini min B berarti B-nya 16 berarti minus 16. Ya, ada plus ada minus nanti ada dua nilai. Yang plus dulu ya. Plus minus. Jadi 16 plus akar 16 kuadrat, B-nya 16. B-nya 16 ya. Ini 16. Oke, dikurangi 4AC. 4A-nya min 1, C-nya min 28 ya. Oke, dibagi 2 kali min 1 dapatnya nanti 2. Gitu ya, 2. Oke. Terus yang kedua ini ada dua pilihan. Min 16, ini min 16 dikurangi, jadi dapatnya 14. Oke, dapat 14. Jadi ada dua. Jadi supaya perusahaan memperoleh keuntungan maksimum, ada dua pilihan. Yang mana ini yang memberikan maksimum? 2 atau 14? Oke, kita periksa ini. Baru kita cari turunan keduanya. D kuadrat Q
D kuadrat pi dibagi DQ kuadrat. Ya, ingat ya, turunan kedua nulisnya D kuadrat. Ya, per DQ kuadrat. Oke, turunan dari ini. Ya, turunan dari MR sama dengan MC tadi. 2 kali min 1, min 2. Q-nya pangkatnya 2 kurang 1, 1. Ya, min 2Q. Tambah 16Q turunannya 16. Nah, sekarang untuk Q sama dengan 5, berarti min 2 kali 5 tambah 16. 2 tambah 5, min 2 kali 5, 10. Tambah 16. Berarti dapatnya 6 positif, berarti dia minimum. Ya, ingat turunan kedua positif minimum. Untuk yang kedua Q sama dengan 14, ini ya. Oke, ini. 2Q min 2Q min 2 kali Q-nya 14. 2 kali 28 min 28 tambah 16 minus 12. Karena dicari minimum itu maksimum itu yang negatif, ya turunan keduanya, maka yang diperoleh adalah Q-nya sama dengan 14. Oke, kalau begitu berapa keuntungan maksimum yang diperoleh? Ya, Q-nya tadi dapat 14. Nah, berarti P-nya bisa ini harga jualnya. Untuk menentukan nanti sale-nya, menghitung sale-nya. P kali Q. P-nya sudah, ini P-nya lihat ya. 22 ditambah, dikurangi setengah Q. 22 dikurangi setengah kali Q-nya 14. Kurangi 7 dapat 15. Berarti TR-nya P kali Q. P-nya 15. Lalu Q-nya 15 ya. Q-nya 14. 14 dapat 210. Oke, TC-nya. Kalau TC ini TC masukkan sepertiga, Q-nya tadi 14 ya. 14 pangkat 3 dibagi 3. Dikurangi 8,5 kali Q kuadrat 14 square ya. Pangkat 2 tambah 50 kurangi 14 tambah 90 dapat 38,7. Dengan demikian keuntungan maksimumnya TR dikurangi TC, TR-nya 210, TC-nya 38,7 dapat 171,3. Oke, sangat mudah ya. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses mulia.